Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kita harus nyari. Kalau mau usaha properti nyari apa dulu? Nyari modal apa nyari lahan? Bisa nyari modal, bisa nyari lahan ya. Kita nyari lahan. Terus kita lihat bagaimana sih kepemilikan yang namanya lahan, land ownership seperti apa. Berawal pastinya dari yang namanya akuisisi lahan. Akuisisi lahan, kita harus memastikan yang pertama, kepastian objek. Batas-batas lahannya harus jelas, Pak. Batas-batas lahannya harus sesuai dengan sesungguhnya kepemilikan tersebut. Contoh, kami pernah ini pengalaman kami ya. Setelah kegiatan DPS dulu di 2018, kita berusaha namanya nyari lahan, biasalah. Ada project class segala macam. Gurunda Ustadz Rosid menyarankan, udah bikin project class aja dulu. Akhirnya kita melakukan yang namanya nyari lahan. Hunting, udah yang pakai RCTI, udah yang pakai dari keluarga, udah yang pakai dari teman sekitar. Salah satu, kita lagi ngecek calon lahan yang kita ingin akuisisi itu, apa yang terjadi? Ternyata batasnya itu lewat. Oh, ini kita baru ngecek. Belum kita akuisisi, masih ngecek toh apa yang terjadi. Penting bagi kita untuk bisa memastikan batas-batas lahan kita. Kita harus memastikan kepada si pemilik lahan yang mana batas-batas tanah antum gitu loh. Apakah sudah sesuai dengan surat-suratnya gitu. Karena kenapa? Kita harus meminimalisir resiko. Terus yang kedua adalah kepastian subjeknya. Kalau kepastian subjeknya adalah berarti kita membeli dari pemilik yang sebenarnya. Kita harus memastikan bahwasanya kita membeli lahan tersebut dari orang yang benar-benar adalah pemiliknya. Jangan sampai kita membeli dari orang-orang yang ngaku pemiliknya. Ada yang pernah kalau beli lahan kedapatan di pertengahan sama calo? Banyak calo nggak? Di Makassar banyak ya? Banyak. Saya yakin begitu juga dengan daerah-daerah lain. Terkhusus misalnya kita di Papua, wah itu sangat bahaya sekali. Bisa jadi calonnya itu punya surat yang sama aslinya dengan pemilik aslinya. Nah, kita harus memastikan bahwasanya kepemilikan ini benar dari orang-orang yang kita ingin beli tanahnya, kita ingin akuisisi lahannya. Yang ketiga adalah kepastian hukum. Nah, nanti kita lihat seperti apa sih alas hak atas tanah tersebut. Haknya apa? Alas haknya apa gitu loh. Jangan sampai kita hanya membeli berdasarkan omongan doang. Ah, itu tanah saya. Yang mana tanah Bapak? Oh, itu sana sepanjang mata memandang. Wah. Kenapa? Ini banyak jadi di daerah-daerah pedalaman yang seperti kami di Papua. Kenapa? Adanya hak otonomi khusus, otsus itu tanah yang tidak dimiliki, surat-suratnya sudah tidak dimiliki, itu bukan dimiliki oleh negara, tapi kebalikannya dimiliki oleh adat. Beda kalau misalnya di Makassar, lahan yang tidak tergarap pasti dimiliki oleh negara. Tapi kalau kita di sana sebaliknya, lahan yang tergarap, yang belum tergarap, pasti itu adalah milik adat.